warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, tentang zakat profesi ya Buya, soalnya setiap bulan itu udah ketentuan dari pemerintah, hanya gaji itu dipotong untuk zakat profesi. Sedangkan kata Buya tadi sendiri katanya bilangnya semacam dolim. Nah kalau kita misalkan dari kita sendiri udahlah itu dianggap infak, bagaimana? Nah kalau zakat sendiri, zakat itu kita kasih kepada karyawan kita yang tidak mampu, itu dibolehkan tidak ya Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi ini ketahuilah bahwasanya berapa sih gajimu? Karena zakat profesi ada dari tenagamu. Bagaimana tenaga dikeluarkan zakat? Maka bagi yang berpendapat zakat profesi itu ternyata harus diringankan seringan-ringannya. Dengan cara penghitungannya adalah diperkirakan itu seperti panenan. Setiap bulan dikumpulkan 1 tahun. Setelah terkumpul 1 tahun, gambarannya kan bisa dikira-kira gaji per bulan berapa, kalikan 12 bulan, kemudian setelah itu ambil untuk operasionalnya, bersih, baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Gaji Anda misalnya berapa? 5 juta, 5 juta kali 12, berapa? 60 juta. Yang gaji 5 juta kali 12, 60 juta. Setelah dari 60 juta itu operasional untuk bensin segala macam, ini berapa? Wah, tinggal 40 juta. Kalau ternyata untuk operasional tinggal 40 juta, maka Anda belum wajib zakat. Sebab wajib zakat adalah berapa? Senilai emas 84 gram, emas murni. Kalikan 84, kalikan 80 atau sampai 90 gram. 84 sampai 90 gram. Kalikan 90 gram emas murni dengan rupiah. Rupiahnya berapa? Yang jualan emas angkat tangan berapa ini? Atau yang suka beli emas itu? Emas yang 24 karat ya? 450, anggap saja 500 deh ya, 450 emas murni itu, atau yang 20 karat 24 karat 450 ribu enggak mungkin 500 lah, berarti 500 kali 90 berarti 45 juta. Baru setelah itu dikeluarkan 2,5%. Itu pun bagi yang mengambil, dan berhati-hati sekali urusan zakat profesi. Jadi kalau masih 3 juta dan sebagainya itu, mari 5 juta pas-pasan, kepotong lagi. Karena harus bersih dari operasional. Ini bukan seperti peternakan, penghasilan, bukan seperti yang lainnya, bukan usaha perusahaan, pabrik dan seterusnya. Ini kalau Anda nih, ini makanya perlu ditinjau kembali, karena ada yang main potong. Belum lagi setelah itu zakat dipotong oleh negara atau sebagainya. Tidak tahu cara penyalurannya bagaimana itu nanti. Jadi banyak ruwetnya di situ nanti. Seperti apa? Maka mengurusi zakat ini penting, dan kami sangat senang kalau seandainya dari pihak negara itu menangani dengan serius. Wah, ini istimewa. Bahkan mereka lebih mampu di dalam menyelesaikan ini. Karena mungkin semuanya akan digaji oleh negara, sehingga zakat ini bisa benar-benar bersih, aman. Bisa jadi. Oleh sekarang zakat fitrah saja dikumpulin ke kabupaten, tidak tahu setelah itu ternyata katanya setelah hari raya belum dibagi zakat fitrahnya, masih numpuk di situ lah. Ini Pak Bupatinya ini yang, masa bukan Bupati Cirebon, saya tidak ngerti ini Cirebon apa yang lainnya. Bupati kan banyak, bukan Bupati Cirebon saja. Saya tidak ngerti kalau Bupati Cirebon apakah sudah nyalurkan atau tidak, saya tidak ngerti. Saya tidak ngomong Bupati si A, si B, si C. Nah, ini ada pertanyaan, ini ada zakat fitrah dikumpulin di kabupaten, sudah begitu tak taunya apa, sampai selesai lebaran zakat fitrahnya belum dibagi. Nah ini, kalau sudah begitu ya jangan dipercaya dong. Zakat itu nyampe kepada mereka sebelum mereka berhari raya, zakat fitrah itu. Jadi sekarang banyak orang yang tidak mengerti zakat, ngumpulin zakat. Aduh, duit itu pada seneng rupanya orang. Pada seneng duit. Baik. Kalau seandainya Anda termasuk tergolong orang yang belum wajib zakat profesi, karena zakat profesi bagi yang mengatakan pun dengan rambu-rambu yang sangat banyak sekali. Sehingga jangan dikit-dikit zakat profesi, dikit-dikit zakat profesi. Oh enggak, hati-hati. Bagi yang menyatakan wajib pun ternyata rambu-rambunya sangat banyak sekali. Kalaupun ternyata Anda terbukti belum wajib zakat, kalau Anda niatkan sedekah ya boleh-boleh saja. Niatkan sedekah sah-sah saja. Bahkan kalau niati zakat Anda menduga itu wajib, juga mendapatkan pahala wajib. Yang salah adalah yang memberi fatwa kepada Anda. Jadi berbuat zalim pada orang kaya pun juga tidak boleh, seperti halnya tidak boleh berbuat zalim pada orang miskin. Sekarang Masya Allah, lembaga zakat dengan orang fakir zalim, dengan orang kaya zalim, habislah.
Waduh, hebat bener nih. Hartanya orang fakir dijadikan pembangunan sana sini, nggak karu-karuan, katanya maslahah amah. Ternyata orang kaya pun juga didedel harus keluar zakat, padahal mereka banyak yang tidak ada yang tidak wajib zakat. Memang di sana ada orang kaya yang tidak wajib zakat, yang sudah wajib zakat tidak membayar zakat. Ini babnya beda, dia yang harus kita sadarkan. Kita beri bimbingan. Tapi pengurus zakat ini harus waspada. Baik, kemudian, bolehkah zakat diberikan kepada karyawan? Karyawan berhak mendapatkan gaji dari Anda. Selesai. Jika ternyata asalkan itu bukan dari untuk gaji, Anda punya karyawan. Setiap bulan mendapatkan gaji dari Anda 1 juta. Tapi ternyata dari gaji 1 juta itu memang tidak cukup. Sehingga dia adalah karyawan yang fakir dan dia tidak hidup di bawah naungan Anda. Jadi makannya sendiri, ngurusi kehidupannya sendiri, maka ketahuilah karyawan Anda pun berhak menerima zakat dari Anda. Karena dia tidak hidup di bawah naungan Anda, tapi dia hanya bekerja dengan Anda mendapatkan gaji dan dia masih fakir, maka dia berhak mendapatkan uang zakat dari Anda karena dia fakir. Kecuali karyawan yang hidup dengan Anda, makannya Anda jamin, kehidupannya Anda jamin, sampai itu Anda kasih gaji, maka dia tidak berhak mendapatkan uang zakat dari Anda. Tapi karyawan yang kerja pulang pergi, dia ngurusi anaknya, kalau ternyata dia adalah orang yang fakir, gajinya tidak cukup, atau dia terkebelit utang, maka bahkan sangat pantas jika zakat Anda berikan kepada mereka, sehingga orang di kiri kanan Anda segera sejahtera. Itu. Bahkan zakat itu sangat penting untuk disalurkan kepada kerabat juga yang fakir, termasuk karyawan yang fakir, perlu diperhatikan. Dan itu lebih penting daripada harus Anda kirim ke satu tempat nggak tahu nih ini. Jadi zakat itu khatu min ahniyaihim wa turaddu li fuqaraihim, diambil dari orang kaya kampung itu dikembalikan kepada orang fakir kampung itu. Jadi sebaiknya zakatnya orang sendang itu ya dikembalikan kepada orang sendang sebaiknya. Coba kalau orang sendang saya, misal orang kaya di sendang saya zakat, atau zakat saya disalurkan ke tempat lain, tetangga saya nggak dapat. Dia hanya dapat deru mobil, debu, suara mesin, dan seterusnya, nggak dapat bagian zakat. Jadi ada adab dan tata krama membagi zakat itu ada. Jadi Anda orang Sendang punya kekayaan di Sendang misalnya, ya orang yang sering terganggu dengan perusahaan Anda itulah yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat Anda. Itu menghibur hatinya. Tatonya dibawa oleh lembaga zakat mana, sudah itu nggak peduli dengan urusan Anda, sudah begitu salah lagi menyalurkannya, wah enggak karu-karuan urusan zakat. Kami himbau Anda serius membayar zakat, berikan, bahkan dengan tangan Anda pun tidak apa masalah. Di zaman yang sudah meragukan seperti ini, perlu Anda serius dengan diri Anda sendiri. Yang penting jangan bertanya kepada ulama yang benar. Bagaimana saya mengeluarkannya? Kepada siapa harus aku berikannya? Sehingga pahalanya bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.